Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya Eka Apriani, CGP Angkatan 10, Kabupaten Pringsewu, guru UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi modul 2.1.A.8 koneksi antar materi modul 2.1 dengan fasilitator Bapak Apriyal Hidayat Z dan Ibu pengajar praktik Buristika Ayuni. Ada pepatah mengatakan semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pepatah dari Arthur Auderhit. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar, minat, dan kemampuan individu murid. Tujuannya untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, hal yang diperlukan adalah memperhatikan kebutuhan belajar murid. Pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat belajar murid. Ketiga, profil belajar murid. Dalam kesiapan belajar murid, yang dilihat oleh guru adalah sejauh mana peserta didik dapat memahami pembelajaran yang akan dilakukan. Dalam hal ini tentunya guru melakukan beberapa asesmen, yaitu asesmen kognitif untuk mengetahui tingkat kesiapan dalam kompetensi dan asesmen non-kognitif. Kedua, minat murid. Minat murid, terdapat beberapa murid yang memiliki minat yang beragam. Ada yang memiliki minat di bidang kesenian, olahraga, dan di bidang praktik, dan lain sebagainya. Dalam profil belajar murid dapat kita jumpai ada 3 gaya belajar murid. Gaya belajar audio, visual, dan kinestetik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat 3 strategi. Pertama, strategi pembelajaran berdiferensiasi berbasis konten. Kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi berbasis proses. Ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi berbasis produk. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi berbasis konten adalah materi yang diajarkan disesuaikan dengan tingkat pemahaman minat dan profil belajar murid. Misalnya, memberikan teks bacaan materi dalam berbagai variasi dan bentuk. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan alat sebagaimana alat mencek diagnostik sebagaimana dikenalkan oleh Tomlinson. Dalam menerapkan pembelajaran berbasis konten ini, tentunya kita harus memahami beberapa tingkat pemahaman murid. Ada murid yang memiliki pemahaman rendah, sedang, dan sudah mahir. Ada murid yang memiliki minat di bidang seni, ada murid yang memiliki minat di bidang olahraga, dan lain sebagainya. Dalam hal profil belajar, tentunya ada murid yang memiliki gaya belajar, kinestetik, audio, dan visual. Semuanya
kita penuhi kebutuhan melalui materi atau teks bacaan yang akan kita sampaikan dalam berbagai bentuk, tingkat pemahaman, dan dalam berbagai variasi jenis bahan materi. Kedua, strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi berbasis proses adalah model dan metode pembelajaran yang diberikan bersifat beragam, seperti diskusi kelompok atau mandiri, pembelajaran berbasis proyek atau role playing, praktik, dan lain-lain, disesuaikan dengan minat belajar dan profil belajar murid. Langkah ketiga, strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi berbasis produk adalah murid diberikan kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil produk penugasan seperti membuat PowerPoint, infografis, analisis masalah, poster atau video, dan lain sebagainya sesuai dengan minat belajar dan profil belajar murid. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pertama, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek: kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kedua, guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, baik diferensiasi konten, proses, maupun produk. Ketiga, murid yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara murid yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Keempat, selain itu, dengan menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan murid, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain sebelumnya di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 2.1 dengan 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplikasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus memiliki keyakinan atau kesepakatan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian presentasi dari saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.